الحمد لله الذي بطاعته يرتقي المؤمن حتى يكون فوق الملائكة الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عصيانه يهوي بالعبد حتى يكون دون الأنعام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للخلق خواصهم والعوام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه دعائم الإسلام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Barakah, pertama-tama mari kita kembali mengucap alhamdulillah wa syukrulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tak terhingga dicurahkannya kepada kita, sehingga pada siang hari yang mulia ini, hari Jumat, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia untuk sama-sama melaksanakan ibadah mulia, ibadah Jumat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sama-sama ikut prihatin atas terjadinya musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sekitar Cianjur, di mana banyak di antara saudara kita yang meninggal dunia di sana, yang luka-luka, dan banyak gedung-gedung rumah yang rusak, yang roboh. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan ini mari kita ikut mendoakan agar mereka diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan ini memang Allah menguji kita dengan dua ujian, yaitu nikmat dan musibah, silih berganti.
sepanjang hidup kita yang kita alami hanya dua hal itu. Sebentar kita mendapatkan kenikmatan, tapi ingat sebentar lagi juga akan mendapatkan musibah. Namun di balik musibah itu juga kembali kita mendapatkan nikmah. Demikianlah terus menerus, dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan orang beriman itu. Apa yang menyebabkan beliau kagum? Li'anna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala urusan apapun yang dia hadapi oleh orang yang beriman ini selalu mendatangkan kebaikan. Beliau menyatakan, walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada seorang pun yang keadaannya seperti itu kecuali hanya bagi orang yang beriman. Saya yakin saudara-saudara kita yang beriman, yang kuat imannya, yang telah mendapat musibah di Cianjur, mereka termasuk dalam yang dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, in asabat husarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila terhadap orang beriman itu diberikan nikmat, kebahagiaan, kesenangan, syakara, maka orang beriman itu akan bersyukur dia. Dia bersyukur karena dia yakin bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia syukuri nikmat itu, dan itu kata Rasul mendatangkan kebaikan baginya, mendatangkan pahala baginya. Sebaliknya kata Nabi, wa in asabathu dharra'a, dan apabila orang beriman itu ditimpa musibah, dharra, kesedihan, mudarat, wa in asabathu dharra'u sabara, maka orang beriman itu pasti dia sabar, karena dia yakin kepada qada dan qadar, baik maupun buruk, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qada artinya ketetapan Allah, sedangkan qadar ketentuan Allah. Baik ketentuan ketetapan yang buruk maupun ketentuan ketetapan yang baik bagi orang beriman, dia yakin semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kebahagiaan, itu tandanya Allah memberikan kesempatan kepada orang beriman supaya bersyukur, dan syukur itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Orang yang bersyukur sehingga dia melaksanakan salat, datang ke masjid, salat 5 waktu, minimal bagi orang yang bersyukur itu lipat ganda pahalanya adalah 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Allah menyatakan barang siapa yang datang berbuat kebaikan tanda syukur kepada Allah, maka Allah berikan ganjaran pahala 10 kali lipat ganda. Orang yang bersyukur dengan diberikan harta, maka dia menginfakkan hartanya di jalan Allah.
Allah nyatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, diumpamakan seperti dia menanam satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 biji. Artinya orang yang bersyukur dengan hartanya, dia menginfakkan di jalan Allah, maka dilipat gandakan hartanya yang diinfakkan itu menjadi 700 kali lipat. Orang yang bersyukur dengan kesehatan, dengan ilmu, dengan kesempatan, dengan harta, sehingga dia dapat melaksanakan ibadah haji, dia bisa datang ke Masjidil Haram, dia datang ke Masjid Nabawi di Madinah, maka Nabi menyatakan, barang siapa yang salat di masjidku 1 kali, Allah lipat gandakan sampai 1000 kali pahala. Kecuali Masjidil Haram, kata beliau, salat di Masjidil Haram 1 kali dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 100.000 kali pahala. Ini pahala syukur bagi orang yang beriman. Kita salat di masjid ini dilipat gandakan sampai 100 kali lipat pahala. Kita salat berjamaah sampai 27 kali lipat pahala. Syukur apapun yang kita syukuri dalam hidup, dilipat gandakan pahalanya yang berlipat ganda. Demikian pula kesabaran. Bahkan Allah nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dicukupkan pahala orang yang sabar itu dengan ganjaran pahala yang tak terhitung banyaknya. Bighairi hisab, begitu besar pahalanya orang yang sabar. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara kita yang terkena musibah, apakah musibah itu musibah massal ataukah musibah itu musibah pribadi-pribadi, jangan khawatir dan jangan bersusah hati. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya terhadap orang yang sabar, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang yang dapat musibah. Kasih kabar gembira. Ini mengindikasikan bahwa orang yang sabar itu menurut kacamata Allah, orang yang dapat musibah itu justru Allah berbuat baik kepadanya. Karena orang yang dapat musibah, dia akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira terhadap orang yang sabar. Dia akan bahagia setelah mengetahui hakikat kesabaran itu. Kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam dikasih musibah oleh Allah, dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Sedih. Tetapi apa yang terjadi setelah berapa puluh tahun kemudian, ternyata beliau menjadi Perdana Menteri di Mesir. Hikmah kesabaran. Lihat lagi dalam surah Al-Kahfi, di mana Nabi Khidir alaihissalam tatkala naik perahunya dibolongin sehingga karam, tidak jadi berangkat. Nabi Musa yang menuntut ilmu kepada Nabi Khidir mengatakan, kenapa perahu ini dibolongin? Nabi Khidir menjawab, bukannya saya sudah katakan jangan tanya apa yang saya lakukan, nanti saya akan beritahu hikmah daripada semua itu. Tatkala Nabi Khidir bertemu dengan anak kecil 7 tahun, dipegang kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir.
Nabi Musa pun enggak sabar. Kenapa engkau bunuh anak yang tidak berdosa? Kata Nabi Khidir, kan saya sudah katakan jangan tanya apa yang saya lakukan. Maka kemudian dia melihat ada rumah yang reot, yang mau roboh, lalu diajak supaya direnovasi oleh Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, kenapa kita harus merenovasi bukan rumah kita? Dan bahkan mereka tatkala kita mampir di rumahnya tidak ada yang menjamu kita. Kata Nabi Khidir, dengan demikian Anda wahai Musa tidak sabar dengan apa yang saya lakukan. Semua yang saya lakukan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perahu saya bolongin? Karena di depan sana ada perampok yang merampas semua perahu yang lewat. Supaya perahu ini aman, tidak dirampas, maka saya bolongin supaya karam sehingga tidak jadi berangkat. Anak yang kecil, kenapa saya bunuh? Saya jalankan perintah Allah. Allah ingin mengganti anak orang yang beriman ini, diganti dengan anak yang lain lagi, yaitu anak yang taat, yang beriman, yang setia, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun yang saya bunuh itu, dia nanti setelah besar dia menjadi anak yang durhaka. Hikmah semua peristiwa musibah bagi orang yang beriman adalah kebaikan semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu apabila kita orang beriman ditimpa satu musibah, artinya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, Iza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki untuk memberikan kebaikan kepada hambanya, ibtalahu, maka dia berikan kepada hamba tersebut, yaitu ujian atau musibah. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu berbahagialah kita sebagai orang yang beriman. Mari kita kuatkan lagi iman kita, ya, dengan betul-betul yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang menimpa kita orang beriman semuanya mendatangkan kebaikan. Apabila kita ditimpakan atau diberikan nikmat, artinya Allah berikan kesempatan kita untuk bersyukur. Allah berikan musibah, kita diberikan kesempatan untuk bersabar. Kedua-duanya, sabar dan syukur, adalah mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.